Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali dengan bersama saya Hayati Najwa. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu atlet di UIN SSC ini. Di UIN SSC ini, teman-teman, ada salah satu UKM, yaitu UKM Sabura, yang mana UKM Sabura ini adalah salah satu cabang dari Pencaksilat. Nah, di sini saya akan mewawancarai Teh Okta Lidiana kepada Teh Okta. Oke, selamat sore Teteh, sore. Ini dia teman-teman, Teh Okta Legiana yang salah satu dari UKM Sabura ya, yang sudah pernah menjuarai beberapa cabang di olahraga pencaksilat ini. Teteh, bagaimana sih pertama kali Teteh gabung di UKM Sabura ini? Dan apa yang membuat Teteh tertarik untuk mengikuti UKM Sabura? Sebenarnya saya udah ikut dari SMP sih. Cuman pas SMP ini udah beberapa kali kejuaraan tapi belum meraih hasil yang diinginkan gitu. Kemudian pas SMA ini tuh saya vakum. Jadi selama 3 tahun ini nggak ada latihan sama sekali. Kemudian di suatu acara di Proker Sabura gitu. Salah satunya pelantikan pencaksilat KM Sabura. Nah itu dari teman-teman kampus UNSSC. Nah, sejak saat itu saya diikutkan oleh pelatih saya sebelum di SMP ini untuk diikutkan lagi ikut gabung aja gitu di UNSSC. Setelah itu saya gabung di semester awal 2021. Setelah itu saya baru pertama kali masuk lagi otomatis badan saya dan segalanya kan masih menyesuaikan gitu ya. Setelah itu baru diajak lagi sama pelatih yang di sini itu udah nggak apa-apa ikut aja. Setelah itu saya ikut coba dan alhamdulillah waktu itu juara satu pas untuk mewakili UNSSC. Oke, lu siapa sih siapa atau apa yang membuat Teteh termotivasi untuk sampai sekarang menjalani dari UKM Sabura ini? Sebenarnya dari kedua orang tua saya, terutama ayah saya. Karena ayah saya sebelumnya memang pencak silat juga, namun beda apa namanya perguruan. Jadi perguruan zaman dulu itu kan lebih ke asli pencak silatnya ya. Kemudian terutama sih untuk menjaga diri sebagai perempuan. Kemudian di sini bisa meraih kejuaraan. Jadi selain untuk menjaga diri, saya bisa meraih prestasi. Karena dengan prestasi ini, saya bisa mengajukan beasiswa yang saya ajukan lainnya di kampus. Lalu apa saja tantangan terbesar Teteh yang pernah diawali, yang pernah dihadapi waktu menjadi seorang atlet awal-awal? Sebelumnya memang saya disetujui gitu ya untuk ikut pencaksilat. Namun untuk pertandingan ini saya rasa orang tua saya ini masih ragu gitu akan kemampuan saya sendiri. Jadi memang tantangannya ini keyakinan untuk meyakinkan orang tua saya mengikuti kejuaraan ini. Walaupun awalnya saya diam-diam gitu untuk daftar, walaupun tetap saya minta dulu. Di akhirnya walaupun hasilnya alhamdulillah tidak pas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa selanjutnya juga masih diragukan kembali. Lalu apa yang membuat Teteh termotivasi dan untuk terus berlatih sampai mengikuti kejuaraan di berbagai cabang gitu? Sebenarnya diawali dari diri kitanya sendiri sebagai seorang atlet ini mau melanjutkannya seperti apa, membawanya seperti apa. Kemudian dari rasa disiplin kitanya ini tuh ada rasa cinta kita terhadap UKM ini atau ada keinginan dari diri kitanya itu mau masih menjadi atlet atau enggak. Intinya mah kemungkinan dalam diri itu niatnya seperti apa. Jadi kalau niatnya udah ada, kemungkinan untuk lanjut sebagai atlet atau tujuan lain-lainnya itu bisa tercapai. Oke. Lalu bagaimana kakak menghadapi berbagai tekanan atau ekspektasi dalam mengikuti perlombaan gitu? Biasanya juga kan kita tuh pasti ada harapan gitu jika mengikuti sebuah kejuaraan ya. Gimana kita caranya? Untuk caranya sih saya biasanya ngomong dulu gitu ke orang-orang dekat saya untuk seenggaknya support saya sebaik-baik mungkin, mendoakan saya sebaik mungkin, walaupun nanti hasilnya seperti apa kita nggak tahu ya, walaupun seburuk-buruknya kita nanti gimana hasilnya, tapi saya udah bilang gitu bahwa saya udah berusaha semaksimal mungkin. Oh, bisa tidak Teteh menceritakan pertandingan yang menantang, paling menantang yang pernah diikuti oleh Teteh selama ini? Waktu awal 2022 kalau nggak salah ya itu awal saya itu kejuaraan di kampus ini dan saat itu tuh masih awal awal masih awal jadi setelah itu
agak kaget gitu dapat lawan yang luar biasa hebat juga. Setelah itu saya cedera di bagian lutut, kemudian di tahun berikutnya saya juga cedera di bagian ankle kaki kanan yang sebelumnya di kaki kiri. Itu pas tandingan itu saya merasa sakit banget, tapi dengan kekuatan terakhir yang saya punya, gitu. Jadi saya meyakinkan diri saya untuk terus, ayo ini pasti bisa sebentar lagi. Dan akhirnya alhamdulillah itu juara satu. Dan setelah itu 2000 belakangan ini 2024 atau 2025 saya menghadapi lawan yang luar biasa hebat juga. Beliau ini sudah mengikuti beberapa kali kejuaraan yang sudah internasional. Dan itu juga memberikan saya kenang-kenangan gitu cederanya. Keren sekali ya kayak gini, Masya Allah. Meskipun pernah mengalami cedera, beliau tetap semangat untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan sampai akhirnya mempunyai banyak prestasi yang membanggakan. Lalu apa nilai-nilai penting yang sampai sekarang dipegang sampai sekarang gitu? Keyakinan saya kalau kita rasa disiplin kita sebagai seorang atlet, kita harus karena kita nggak tahu ya kapan saatnya kita cedera atau saatnya kita down, tapi seenggaknya kita ini udah punya pegangan. Kalau latihan itu sangat penting bagi seorang atlet. Dengan mendisiplinkan diri kita ini, berarti kita tuh udah menyerapkan kasih sayang kepada diri kita sebagai atlet. Karena sebagai itu si latihan ini kami mengajarkan entah cara jatuh, menghindari cedera yang mungkin bakal terjadi. Jadi disiplin itu paling utama dan kesadaran diri tujuan kita awal itu. Apa apa ada nggak sih Teteh pesan atau nasihat buat disampaikan kepada atlet-atlet yang masih muda yang ada di Sapura ataupun yang di pencak silat dimanapun? Ada sih untuk teman-teman di luar sana yang mau melanjutkan sebagai atlet, saya sih cuman sering aja latihan dan itu harus mewajibkan gitu sebagai atlet itu harus tetap latihan setiap hari. Pokoknya disiplin, punya niat yang kuat, tekad yang kuat, udah sih itu. Iya baik. Pertanyaan terakhir nih ya Teteh. Apa harapan dan impian Teteh untuk masa depan karir Teteh di nanti? Untuk karir sebagai atlet, saya nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Cuman untuk kemungkinan ke depannya, saya kan masih mengikuti nih sebelum saya keluar dari UIN. Kemungkinan untuk mengikuti seni ini bisa lebih dikuatkan lagi dan banyak penerusnya gitu. Karena kemungkinan makin majunya zaman makin kurang gitu anak-anak yang aktif lagi. Jadi kemungkinan semoga sih bisa lebih aktif lagi dan banyak berpartisipasi dalam kejuaraan itu. Baik, itu dia dari hasil dari sore hari ini teman-teman. Ternyata banyak sekali ya dapat ini yang nilai-nilai yang sampai sekarang masih dipegang teguh sama TEG ini sampai sekarang gitu. Nah, sekian teman-teman untuk sore hari ini saya kembalikan ke studio.